Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Intan Pangestuti. Hari ini saya akan membahas materi yang berjudul Catatan Pribadi Menjadi Karya yang Menginspirasi. Seringkali kita itu memendam keresahan gitu ya. Sebenarnya kepala terasa sangat penuh, tetapi sulit sekali untuk mengungkapkannya. Terlebih kalau kita tidak memiliki teman dekat untuk berbagi cerita. Jadi, apa yang mesti dilakukan ketika sulit untuk mengungkapkan keresahan tersebut? Caranya adalah menulis. Dengan menulis, kita bisa meluapkan apapun yang sedang kita rasakan. Dan menulis juga ada dua kekuatan ajaib. Yang pertama bisa menjadi salah satu terapi jiwa. Jadi ketika kita sudah meluapkan dalam bentuk tulisan, kita bisa menyembuhkan diri dan membuat pikiran kita juga menjadi jernih gitu ya. Karena semua emosi negatif sudah kita tuangkan ke dalam tulisan. Dan yang kedua, kita bisa melahirkan kreasi. Jadi selain kita meluapkan isi hati, kita juga bisa membuat karya. Kita bisa membuat karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dalam menulis ada dua fase yang akan kita lalui. Fase pertama, harus jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri ini maksudnya adalah kita benar-benar menuangkan tulisan yang memang berdasarkan dari apapun yang sedang kita rasakan. Dan ketika kita jujur, itu pasti akan membuat perasaan kita menjadi lebih lega karena semua emosi negatif sudah kita tuangkan ke dalam tulisan. Dan selain itu juga tidak perlu peduli dengan tata bahasa. Jadi lupakan yang namanya tata bahasa. Intinya tulislah apapun yang sedang kita rasakan. Tidak usah peduli tentang apapun. Yang penting emosi negatif yang ada di dalam pikiran dan hati kita bisa dituangkan ke dalam tulisan. Kemudian di fase kedua, kita pasti akan menemukan cerita unik dari segala cerita yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Jadi segala emosi negatif yang sudah kita tuangkan, pasti kita akan menemukan entah satu atau beberapa cerita unik. Nah, dari cerita unik yang kita temukan itulah muncul ide untuk berkreasi. Nah, dari berkreasi inilah menjadi cikal bakal kita bisa menjadikan tulisan yang awalnya hanya sebatas meluapkan isi hati atau emosi negatif bisa menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ini adalah sampul dari novel Kambing Jantan karya Raditya Dika. Novel Kambing Jantan karya Raditya Dika ini mulanya hanya sebatas curhatan seorang mahasiswa yang memiliki keresahan. Jadi pada saat itu Raditya Dika kuliah di Australia, kemudian ada banyak keresahan sehingga dia menuliskan keresahan itu di blog pribadinya. Nah, ternyata dari curhatan tersebut dia terinspirasi untuk menjadikannya sebagai novel fiksi. Bahkan sekarang menjadi salah satu buku bestseller di Indonesia. Kemudian ini adalah sampul buku yang berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring karya Andreas Kurniawan.
Andreas Kurniawan ini adalah psikiater. Jadi beliau menulis buku ini asal-usulnya karena beliau sudah beberapa kali kehilangan orang tersayang. Kehilangan di sini adalah mereka sudah berpulang, dan di sini dia menceritakan tutorial cara untuk melewati duka, kemudian cara mencuci piring, tutorial menyusun puzzle, dan tutorial untuk menerima anak yang sudah meninggal. Ya, jadi salah satu inspirasi beliau untuk membuat tulisan ini adalah dia sangat terpukul ketika kehilangan anaknya yang padahal baru beberapa bulan lahir, dan hal itulah yang menginspirasinya untuk membuat tulisan ini. Jadi kesimpulannya adalah menulis itu ternyata bukan sebatas untuk meluapkan isi hati, tapi kita juga bisa membuat karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Seperti Raditya Dika dan Dr. Andreas Kurniawan, yang mana mereka menuliskan hal-hal yang tidak menyenangkan sebetulnya di dalam hidup mereka. Namun ternyata dari hal-hal yang tidak menyenangkan itu mereka bisa tuangkan ke dalam tulisan, lalu ternyata bisa diterbitkan untuk menjadi buku dan bisa menginspirasi oleh banyak orang. Baik, cukup sekian materi saya hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.